Halo anak-anak, selamat pagi. Pelajaran Bahasa Indonesia kali ini akan Miss Tina pandu lewat video ya. Ada beberapa materi yang akan Miss Tina sampaikan, tidak banyak, tetapi semoga kamu dapat memahaminya dengan baik, supaya ketika membaca soal latihan, kamu pun dapat mengetahui alasan kenapa itu menjadi jawaban dari soal yang sedang kamu pelajari. Sudah siap ya? Topik yang pertama adalah tentang menentukan unsur teks. Kamu dapat menentukan unsur teks dengan melihat kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Apakah kamu masih mengingat perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Kalimat utama biasanya berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung oleh kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kemudian, kalimat utama disajikan dalam kalimat yang utuh. Maksudnya, jika ada pertanyaan, apakah yang menjadi kalimat utama dari paragraf di atas? Contoh ya. Maka kamu langsung saja mengcopy kalimat utama tersebut. Jadi dia kalimatnya utuh, tidak perlu dibaca dulu kemudian ditarik kesimpulannya, atau dibaca dulu sehingga kamu dapat mengetahui kalimat utamanya menjadi sebuah simpulan, tidak perlu. Jadi temukan saja kalimat utamanya, biasanya dia terletak di awal atau di akhir. Kadang-kadang ada juga yang di tengah, tapi tidak banyak ya. Pada umumnya, kalimat utama berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Maksudnya, kalimat penjelas ini bertugas untuk menjelaskan informasi yang sudah disampaikan pada kalimat utama. Jadi sifatnya khusus. Sehingga kalimat penjelas harus menjelaskan secara rinci mengenai topik yang dibicarakan. Harus jelas, detail, lengkap. Itulah tugas kalimat penjelas. Beda dengan kalimat utama yang hanya menyebutkan informasi secara general, secara umum, belum jelas. Oke? Stop this video. Buka buku kamu halaman 7 USBN, kerjakan latihan soal nomor 6 sebentar sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya. Topik yang kedua adalah menentukan ide pokok sebuah teks. Menentukan ide pokok sebuah teks. Selain tentang kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok adalah materi yang sering kali muncul dalam soal-soal USBN. Ya, jadi kamu jangan lupa bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf. Dalam sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri atas ide pokok. Jadi yang menjadi ide pokoknya dalam setiap paragraf itu berbeda-beda satu dan lainnya. Ya. Ide pokok di paragraf pertama tidak sama dengan ide pokok di paragraf kedua. Ide pokok di paragraf kedua juga tidak sama dengan di paragraf ketiga, demikian seterusnya. Ide pokok biasanya terkandung dalam kalimat utama. Selain membaca teks secara keseluruhan, cara lain untuk menentukan ide pokok adalah dengan mencari kalimat utamanya. Seperti yang tadi sudah dibahas, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau kadang-kadang di akhir, jarang sekali ada di tengah. Jadi dengan membaca kalimat utamanya, kamu dapat menarik kesimpulan, oh intinya tentang ini, oh ide pokoknya ini, seperti itu. Ya, jadi ide pokok erat kaitannya dengan kalimat utama. Stop lagi video ini, lanjutkan mengerjakan soal nomor 7 halaman 8. Kita lanjutkan topik yang ketiga, menanggapi isi paragraf dengan tepat. Kita berbicara tentang tanggapan terhadap sebuah paragraf. Tanggapan adalah komentar terhadap sesuatu. Kamu seringkali memberikan tanggapan baik terhadap statement yang disampaikan oleh teman kamu kepada kamu, baik tanggapan terhadap
saran dari guru kamu. Nah, semuanya itu disebut dengan komentar. Jadi, yang kita bahas hari ini tentang komentar terhadap isi dari sebuah paragraf. Jadi bukan tentang komentar netizen ya. Oke, lanjut. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan tanggapan terhadap sebuah isi paragraf. Yang pertama, tanggapan dibuat dalam uraian yang tersusun baik. Jadi susunan kata dan kalimatnya harus baik ya. Yang kedua, tanggapan harus terarah pada masalah yang dibahas. Ingat, harus terarah pada masalah yang dibahas. Jangan ngalur ngidul. Yang ketiga, tanggapan harus menggunakan kalimat dan pilihan kata yang tepat dan mudah dipahami. Mudah dipahami, jangan berbelit-belit kesana kemari tapi tidak jelas. Yang keempat, tanggapan harus dilengkapi dengan fakta atau bukti. Jadi tanggapannya itu jelas, disertai dengan fakta atau bukti. Ya. Stop again the video, kerjakan lagi soal nomor 10, halaman 10. Baca dan pahami cara menanggapi isi dari sebuah paragraf. Topik yang keempat adalah menentukan pernyataan sesuai isi teks. Menentukan pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan adalah informasi yang sesuai isi teks. Jadi pernyataan itu disebut juga dengan informasi. Informasi yang sesuai dengan isi teks. Kalau pertanyaan beda lagi. Pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jangan salah membandingkan antara pernyataan dan pertanyaan. Berikut adalah cara untuk menemukan pernyataan yang tepat sesuai dengan isi teks. Yakni bacalah opsi jawaban yang disediakan. Jadi harus dibaca ya. Kemudian bandingkan. Dan pilihlah pernyataan yang paling tepat sebagai jawaban yang benar. Baca, bandingkan, lalu pilih yang mana yang paling sesuai dengan isi teks. Begitu langkah-langkah adalah menentukan pernyataan yang tepat sesuai dengan isi teks. Yuk, stop lagi video kamu. Berlatih dari soal nomor 11, halaman 11. Nah, topik terakhir adalah menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini gampang sekali teman-teman ya. Ini, tapi walaupun gampang, kamu tetap harus hati-hati agar kamu tidak terjebak ya. Pengulangan lagi, jangan sampai lupa apa untuk menanyakan nama sesuatu, siapa untuk menanyakan pelaku atau nama orang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, bagaimana untuk menanyakan cara, perbuatan, atau akibat, sedangkan mengapa untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan. Maka tipsnya adalah coba kamu baca semua opsi dari A sampai D, kemudian kamu temukan jawabannya pada teks. Apakah jawabannya sesuai atau tidak? Atau apakah pertanyaan tersebut tidak ada pada teks? Nah, begitu cara menganalisanya. Stop the video. Coba kamu kerjakan latihan soal nomor 15 halaman 16. Nomor 15 halaman 16. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami dengan baik. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali ya.